Keajaiban Nabi Muhammad, momen-momen ajaib dalam kehidupannya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir dan paling mulia. Beliau diutus untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Nabi Muhammad mendapatkan berbagai mukjizat atau keajaiban dari Allah yang membuktikan kebenaran dan keistimewaan beliau. Mukjizat adalah tanda-tanda luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, bahkan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekalipun. Mukjizat Nabi Muhammad tidak hanya menjadi bukti kemuliaan beliau, tetapi juga memberikan inspirasi dan pengajaran bagi umat muslim hingga saat ini. Berikut ini adalah beberapa momen-momen ajaib dalam kehidupan Nabi Muhammad yang merupakan mukjizat dari Allah. 1. Al-Quran sebagai mukjizat utama. Mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan secara langsung melalui wahyu kepada Nabi Muhammad. Keindahan, kejelasan, dan keunggulan bahasa Arab yang terkandung dalam Al-Quran tetap menjadi mukjizat yang tidak dapat ditandingi hingga hari ini. Kehadiran Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam setiap aspek kehidupan mereka. Allah menantang siapapun yang meragukan Al-Quran untuk membuat satu surat saja yang sebanding dengan Al-Quran, tetapi tidak ada yang mampu melakukannya. Al-Quran juga mengandung berbagai rahasia ilmiah, sejarah, dan nubuat yang baru diketahui oleh manusia belakangan ini. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang senantiasa memberikan hidayah dan cahaya bagi umat Islam. 2. Isra Miraj sebagai perjalanan luar biasa. Isra Miraj adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian naik ke langit dan bertemu dengan Allah. Perjalanan ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dengan menggunakan burak, seekor binatang putih yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad memimpin salat berjamaah bersama para nabi lainnya. Kemudian, Nabi Muhammad naik ke langit dengan menggunakan Miraj, tangga cahaya yang membentang dari bumi hingga langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Muhammad melampaui Sidratul Muntaha, batas antara ciptaan dan pencipta. Di sana, Nabi Muhammad mendapatkan penglihatan dan pembicaraan langsung dengan Allah. Salah satu hal yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah kewajiban salat 5 waktu bagi umat Islam. Isra Miraj adalah perjalanan luar biasa yang menunjukkan kemuliaan dan kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah. 3. Membelah bulan menjadi 2 bagian. Membelah bulan menjadi 2 bagian adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian, sebelum peristiwa Isra Miraj. Saat itu, kaum kafir Quraisy menantang Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk membelah bulan menjadi 2 bagian. Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah, dan Allah pun mengabulkan doanya. Bulan pun terbelah menjadi 2 bagian yang terpisah jauh. Nabi Muhammad kemudian menunjuk ke arah bulan dan berkata, "Saksikanlah." Namun, kaum kafir Quraisy tetap tidak mau beriman dan menganggap peristiwa itu sebagai sihir atau pengaruh angin. Peristiwa ini juga disaksikan oleh beberapa orang di luar Mekah, seperti di India, Ethiopia, dan Yaman. Allah menurunkan surat Al-Qamar yang mengabadikan peristiwa ini dalam ayat 1-2. Telah dekat datangnya saat kiamat, dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka melihat suatu tanda, kekuasaan Allah, mereka berpaling dan berkata, "Inilah sihir yang nyata." Membelah bulan menjadi 2 bagian adalah mukjizat yang menakjubkan yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran Nabi Muhammad. 4. Air memancar dari sela-sela jemari. Air memancar dari sela-sela jemari adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terjadi beberapa kali dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah saat Perang Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berada di tempat yang tandus dan kekurangan air. Mereka hanya memiliki 1 bejana air yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk berwudu. Para sahabat pun meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menggunakan air tersebut untuk minum. Nabi Muhammad pun mengizinkan mereka.
Kemudian, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, dan air pun mulai memancar dari sela-sela jemari beliau. Air itu cukup untuk memuaskan dahaga sekitar 1.500 orang sahabat yang ada di sana. Bahkan, setelah semua orang minum, air itu masih tersisa. Air memancar dari sela-sela jemari adalah mukjizat yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad. 5. Pohon-pohon berjalan ke arahnya. Pohon-pohon berjalan ke arahnya adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang terjadi saat beliau sedang berdakwah di Madinah. Saat itu, ada seorang Yahudi bernama Zaid bin Sana yang datang kepada Nabi Muhammad untuk menagih hutangnya. Zaid bersikap kasar dan menarik jubah Nabi Muhammad dengan keras hingga meninggalkan bekas di lehernya. Zaid berkata, "Hai Muhammad, bayarlah hutangmu padaku. Aku tidak melihatmu dan keluargamu selain sebagai orang-orang yang suka menunda-nunda pembayaran." Umar bin Khattab yang ada di sana merasa marah dan hendak membunuh Zaid, tetapi Nabi Muhammad menenangkannya. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada Zaid, "Aku masih memiliki waktu 3 hari lagi untuk membayar hutangmu." Kemudian, Nabi Muhammad SAW membayar hutangnya kepada Zaid dengan tambahan sejumlah kurma. Zaid pun terkejut dan mengaku bahwa dia telah melakukan hal itu untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Zaid berkata, "Aku telah mengikuti semua nubuat tentangmu dalam kitab Taurat, kecuali 2 hal yang belum ku ketahui. Pertama, bahwa engkau tidak pernah marah kecuali untuk kebenaran, dan kedua, bahwa pohon-pohon dan batu-batu akan bersujud kepadamu." Kemudian, Zaid berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Setelah itu, Nabi Muhammad memanggil 2 pohon yang ada di dekatnya, dan kedua pohon itu pun berjalan ke arahnya. Kemudian, Nabi Muhammad memerintahkan kedua pohon itu untuk bersujud kepada Allah, dan kedua pohon itu pun bersujud. Setelah itu, Nabi Muhammad memerintahkan kedua pohon itu untuk kembali ke tempat semula, dan kedua pohon itu pun kembali. Pohon-pohon berjalan ke arahnya adalah mukjizat yang menunjukkan ketaatan alam semesta kepada Nabi Muhammad. Itulah beberapa momen-momen ajaib dalam kehidupan Nabi Muhammad yang merupakan mukjizat dari Allah. Dan masih banyak mukjizat yang Allah turunkan kepada beliau untuk membuktikan kepada manusia yang ingkar akan kuasa Allah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari mukjizat-mukjizat tersebut, serta meningkatkan keimanan dan cinta kita kepada Nabi Muhammad.